Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita niatkan khusus untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan diberikan yang terbaik di sisinya. Kemudian bagi orang tua yang kita masih ada, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberinya kesehatan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, anak keturunan kita dan harta kita dari seluruh kejahatan makhluknya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati ya, Ketua DKM Masjid Nur Saadah. Beliau pagi ini berhalangan untuk tidak bisa hadir karena sedang diuji ya, sedang sedikit diuji masalah kesehatannya. Sudah ada berapa kali Pak Ben? Udah sampai seminggu ya. Oleh karena itu dimohon keikhlasannya kepada para jamaah ya. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi, wabil khusus untuk Ketua DKM kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, mengangkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bendahara DKM Masjid Nur Saadah, Bapak Haji Margono, yang mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin jamaah Masjid Nur Saadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang senantiasa mengatur dan mengurus seluruh makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Zat yang sudah yang senantiasa melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, dan meringankan langkah kaki kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabat dan segenap pengikutnya. Mudah-mudahan
kita semua yang hadir di tempat ini akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Nur Sahadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang 4 ikhtiar meraih husnul khatimah. Saya awali dengan baca surat Al-Imran ayat 102 ya. Ya insyaallah hadirin semua yang hadir sini sudah pada khatam semuanya, atau sudah hafal ayat ini semua. Kenapa? Karena ayat ini senantiasa dibacakan ketika khatib naik untuk khutbah Jumatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita agar ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, atau ketika nanti azal kita tiba, Allah menginginkan kita dalam keadaan beragama Islam ya. Beragama Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan beriman dan beragama Islam, nah berarti ini namanya mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah ya. Nah, husnul khatimah itu adalah standar satu-satunya apakah seseorang itu sukses apa tidaknya hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia ini Pak, banyak sekali standar kesuksesan. Betul nggak Pak Ben? Ya, jangan ngobrol aja ya. Dengerin, ntar pulang nih ya. Ya, jadi standar kesuksesan di dunia ini banyak ya. Seseorang yang bekerja keras ya, dia mengumpulkan hartanya sehingga hartanya terkumpul dengan banyak, dia bisa beli rumah, beli mobil, kemudian perusahaannya di mana-mana. Itu orang sukses ya. Sukses ya. Maka orang seperti itu dikatakan orang sukses. Atau seseorang yang mendapatkan jabatan misalnya ya, apakah lurah, RW termasuk ya, RW termasuk ya, RT, RT juga ya, lurah ya, menjadi Pak Camat, menjadi wali kota, atau menjadi anggota dewan ya. Intinya dia punya jabatan Pak, itu bisa dikatakan orang itu sukses. Atau ketika seseorang yang hidup di masyarakat ya, di mana orang-orang yang ada di masyarakat itu hormat ya, memuliakannya ya, itu juga sukses juga ya. Nah hadirin jamaah yang berbahagia ya. Namun apalah artinya harta yang banyak, rumah mewah, mobil mewah, perusahaannya besar di mana-mana, akan tetapi di akhir kalimatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allah. Buat apa jabatan yang dimiliki ya, sehingga orang begitu hormat padanya, tetapi ketika akhir hidupnya dia tidak mengenal sang penciptanya, dia tidak mengenal Allah yang telah menciptakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan untuk apa ya, hidup disegani oleh orang lain, tetapi di akhir kalimatnya justru dia mati dalam keadaan kafir. Nah oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, husnul khotimah itu harga mati Pak bagi kita ya. Harga mati yang harus kita usahakan,
harus kita upayakan, harus kita perjuangkan. Bagi siapa saja yang menginginkan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Tentunya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya cukup dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khotimah juga harus senantiasa diminta pagi, siang, sore, diminta sama Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Karena apa? Kalau tidak mendapatkan husnul khotimah, hidup itu sia-sia, Pak. Hidup sia-sia. Dan kalau kita tidak mati dalam keadaan husnul khotimah, berarti kita, nauzubillah, berarti orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu, bapak-bapak hadirin jamaah yang berbahagia, teruslah perjuangkan, upayakan. Banyak doa, ya, banyak doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, untuk meraih husnul khotimah itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah, karena setan tidak akan tinggal diam. Setan akan mengambil kesempatan ketika seseorang itu sedang menghadapi sakaratul maut dengan segala macam cara, ya, menggoda, menyesatkan, bahkan dia bisa menyerupai kedua orang tua ketika hamba tersebut sedang sakaratul maut, Pak. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika seseorang itu sedang menghadapi sakratul maut, berada di ujung daripada usianya, setan akan datang. Dua setan akan datang menghampirinya, Pak. Yang satu berdiri sebelah kanan, yang satu berdiri sebelah kiri. Yang sebelah kanan menyerupai ayahnya, kemudian dia berkata, "Wahai anakku, ayahmu sangat sayang kepadamu, ayahmu sangat cinta kepadamu. Jika kamu mau mati, matilah dengan membawa agama Nasrani." Kemudian setan yang berada di sebelah kiri berkata, yang menyerupai ibunya, "Wahai anakku, perut ini dahulu adalah tempat kehidupanmu. Air susu ini adalah minumanmu, dan pangkuan ini adalah tempat tidurmu. Oleh karena itu aku minta kepadamu, wahai anakku, matilah engkau dengan membawa agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah sebaik-baik agama." Ya. Digoda, Pak, disesatkan. Makanya ketika ada orang sakratul maut suka ngomong sendiri, ya. Setan berusaha untuk memalingkan seseorang daripada keimanan. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, Umar bin Khattab berpesan kepada kita, jika kita melihat seseorang atau melihat hamba yang sedang sakratul maut, ajarkanlah kepada mereka kalimat tauhid, la ilaha illallah, karena sesungguhnya dia sedang melihat apa yang tidak kalian lihat. Nah hadirin jamaah yang berbahagia, sakratul maut adalah puncak peperangan terakhir, Pak. Dari pertama kita dilahirkan, kemudian balik, ya, kemudian diberi beban untuk ibadah sampai tua, sampai mati. Kita tidak pernah luput daripada godaan setan. Nah, sakratul maut ini adalah puncak peperangan antara iblis dengan manusia. Iblis menginginkan seorang hamba mati dalam keadaan kafir dengan menanggalkan kalimat tauhid. Sementara orang yang beriman ingin meninggal dengan mengucapkan kalimat tauhid, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Nabi bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia berhak untuk masuk surga. Nah hadirin jamaah Masjid Nur Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari godaan setan, terhindar dari penyesatan-penyesatan setan yang akan dilakukan
menjelang sakratul maut, Nabi mengajarkan kepada kita Pak satu doa. Ya. Makanya doa ini harus kita baca setiap habis sholat Pak. Inti daripada doa tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita sampai akhir hayat kita. Insya Allah doanya sudah pada hafal Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi kami petunjuk. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, bacalah doa ini. Ini adalah doa salah satu agar kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Nah hadirin jamaah yang berbahagia, husnul khatimah merupakan sebuah karunia dari Allah yang sangat besar yang tidak ada tandingannya. Ya. Di saat sakaratul maut, ya, setan menggoda dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan, untuk memalingkan seorang hamba dari akidah, maka yang bisa menyelamatkan, yang bisa menjaga iman kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, menyebutkan ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk meraih husnul khotimah. Yang pertama adalah menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara istiqomah. Siapapun yang menginginkan terjaganya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bersungguh-sungguh serius meninggalkan segala sesuatu yang bisa merusak iman itu sendiri. Di dalam hadisnya Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'maluhu wa nastaghfiruh. Jadi di samping meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak daripada iman kita, kita juga diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa bertobat dari dosa-dosa, ya. Terutama dosa apa Pak? Dosa syirik. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya. Ini juga bagus ya. Setiap habis sholat kita baca, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'maluhu wa nastaghfiruh. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik menyekutukanmu, ya, sedangkan aku sendiri tidak mengetahuinya, dan aku memohon kepadamu dari dosa-dosa syirik yang aku ketahui. Baca Pak setiap habis sholat. Ini yang pertama, ya. Kita menjaga iman dan ketakwaan kita dengan cara yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari apapun itu yang bisa merusak iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak main-main Pak. Inti daripada hidup, tujuan hidup itu adalah ini. Kalau kita tidak fokus di sini, ya, kita tidak menjaga diri kita, kita khawatir, ya, kita terperosok ke dalam dosa, apalagi dosa syirik. Makanya doa itu penting kita baca setiap habis sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita memperoleh husnul khotimah adalah berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin, ya. Jadi hendaknya semua niat, tujuan ketika melakukan amal soleh, ya, itu Pak harus benar-benar bersih lahir dan batin. Tidak ada dorongan apapun. Artinya tidak ada niatan untuk melakukan apapun, tidak ada niatan untuk melakukan ibadah apapun, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sering kita ucapkan di dalam sholat, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kita mau beramal, ya, kita tanya, kalau menurut Imam Ghazali itu ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya, lisan ini minta fatwa, minta pendapat kepada hati kita, ya. Apakah yang akan kita lakukan ini betul apa tidak gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian menurut Imam Al-Qusairi, cara untuk meraih husnul khotimah yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan iman. Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita dalam hal ini dengan doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan iman dan satukanlah atau gabungkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah yang berbahagia, yang keempat adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, fazkuruni azkurkum, ya. Barang siapa yang mengingatku, maka Allah pasti mengingatnya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, siapa saja yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka jangan takut, Pak. Allah akan senantiasa mengingatnya dan membimbingnya sampai akhir ajal kita. Mudah-mudahan akhir ajal kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, ya, memberikan hidayah, kemudian bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian apa yang Allah larang. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk meraih husnul khatimah itu ada 4, Pak, ya. Yang pertama, kita harus betul-betul menjaga iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Ya, jadi ketika kita akan beramal, hati-hati, motivasi amal yang kita lakukan itu apa. Kemudian yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan iman. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ya, bila ada salah dan kekurangan. Yang pasti yang salah itu datangnya dari saya dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadir, ya Sami, ya Basir, wa bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa ahlina wa li jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujub was sum'ah wal ghibah was su'idan wan namimah
waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawadi'atan wariqatan wa khusyu'an wa tadruan ilaika wa imanan bi qadratika waj'al qulubana mustaqarratan malaikatika li jami karamatika awliyaika bila syakkin wala hamin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa aqribaina wa li jami' man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli nidami salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alna ya rabbi min ibadikal mutatahhirin muttaqin al-mukhlisin al-muhsinin al-khashiyin Allahumma ya Allah barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami' ma a'taitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma tawil umrana manfaatan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jamil mu'minina wal mu'minat ya Allah innaka antas sami'ud du'a Allahumma khtim lana bil iman wal ihsan wa husnil khatimah bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi ini pada pagi hari ini alhamdulillah insyaallah bermanfaat untuk kita dan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.